Zakat adalah kewajiban sosial dalam Islam di mana umat muslim diperintahkan untuk menyumbangkan sebagian kekayaan mereka untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Zakat memiliki fungsi yang strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan. Oleh karena itu, zakat sangat tepat dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi, dan distribusi dalam rangka mensejahterakan umat. Peranan yang sangat menonjol dari zakat adalah membantu masyarakat lainnya dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Adapun dua macam zakat yang utama. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan oleh seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya dan berkecukupan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan satu kali dalam setahun. Waktu untuk membayar zakat fitrah umumnya dilakukan pada bulan Ramadan, tepatnya saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Besar zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah sebesar 1 sa' atau 2,5 kg beras. Besarnya zakat bisa disesuaikan dengan konsumsi per orang dalam sehari pada waktu yang berlaku. Sesuai dengan pengertian zakat, walaupun umat Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, namun tidak semua umat Islam wajib dan bisa menunaikan amalan ini. Lalu, orang yang memiliki tanggung jawab atas orang lain harus membayarkan zakat orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Misalnya seorang ayah atau ibu yang wajib membayarkan zakat fitrah untuk anak-anaknya. Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta. Sesuatu dapat disebut dengan harta apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti dapat dimiliki, disimpan atau dikuasai, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harta tersebut. Contoh dari harta misalnya rumah, mobil, tanah, hewan ternak, emas, dan perak. Zakat dikeluarkan oleh individu muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memiliki kekayaan yang mencapai nisab atau ambang batas dan telah melewati 1 tahun dalam kepemilikannya. Zakat umumnya diberikan kepada mereka yang membutuhkan atau biasa disebut mustahik atau orang yang menerima zakat. Mereka terbagi menjadi 8 golongan, yaitu 8 asnaf. Yang pertama ada fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok. Yang kedua miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Yang ketiga amil. Amil adalah orang-orang yang mengurus zakat, mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkan kepada orang yang membutuhkan. Mereka juga berhak untuk menerima zakat. Yang keempat, mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Yang kelima, riqab atau memerdekakan budak. Di zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Inilah zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat. Yang keenam, gharim atau orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapatkan zakat akan gugur. Yang ketujuh, fi sabilillah. Yang dimaksud dengan sabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misal, pengembangan pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah, dan banyak lagi. Yang terakhir, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil disebut juga sebagai musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan.
Jika kita memang ingin membantu perekonomian mereka menjadi lebih baik atau bisa mandiri dalam menjalankan perekonomian, sehingga mereka yang tadinya menerima zakat atau mustahik menjadi yang memberikan zakat atau muzaki. Kita harus memberikan dukungan berupa yang pertama, pemberdayaan ekonomi, yang dimana membantu para penerima zakat agar dapat mandiri secara ekonomi melalui program pemberdayaan, melalui pelatihan dan bantuan modal. Mereka dapat mengembangkan keterampilan dan usaha mereka sendiri sehingga tidak lagi bergantung pada zakat. Yang kedua, sosialisasi kebaikan memberikan zakat. Sosialisasikan manfaat dan keberkahan dalam memberikan zakat. Ajarkan bahwa memberikan zakat itu adalah bentuk ibadah yang membawa keberkahan dan mendekatkan diri kepada Allah. Lalu contoh positifnya seperti tokoh atau komunitas yang telah berhasil keluar dari ketergantungan zakat, yang dimana mereka mempunyai usaha sendiri atau bersama sehingga dapat mencukupi atau mandiri dalam pendapatan maupun perekonomiannya, dan mereka sekarang aktif dalam memberikan zakat kepada yang membutuhkan. Dengan begitu perekonomian akan meningkat dan kesenjangan pun akan berkurang dengan adanya zakat. Sedikit harta yang kita bagikan sangat berarti untuk mereka yang membutuhkan.